Dulu punya seorang teman, waktu saya kerja di toko buku yang paling hits, paling jaya di masanya. Sebut saja nama teman saya itu Yulis. Yulis diasuh dan dibesarkan oleh neneknya, dan mereka berdua itu seperti sebatang kara. Padahal Yulis masih memiliki orang tua, neneknya juga masih memiliki beberapa orang anak. Tapi satu sama lain saling menggantungkan hidup. Karena baik anak-anak neneknya Yulis ataupun orang tua Yulis ini gak ada yang mau mengurus keduanya. Yulis gadis yang pendiam dan dia itu jarang bicara. Kalau bicara seperlunya saja. Pertama kali bertemu Yulis, dia itu seperti cuek orangnya. Tapi lama-kelamaan saya akrab sama dia. Dia jarang banget bawa bekal makan siang. Ketika awal-awal ketemu dulu, tidak tahu kenapa, rasanya Yulis itu membuat saya merasa penasaran. Kenapa sih dia ini selain pendiam, jarang ngomong, tidak punya banyak teman juga, tapi kerjanya itu rajin, jujur, dan disiplin banget. Bayangin aja, setiap ada buku yang datang setiap hari, dia selalu selesai display sebelum Isya. Waktu itu teman-teman bilang ke saya, "Kamu itu gak usah deket-deket sama Yulis. Yulis ini seperti ini dan seperti ini." Saya gak percaya. Memang sih ada sebagian orang yang kadang-kadang mukanya itu polos tapi kelakuannya sebaliknya. Ada yang juga mukanya cantik tapi juga kelakuannya sebaliknya. Tapi tidak tahu kenapa pertama kali ketemu Yulis, saya itu yakin banget kalau dia itu adalah gadis yang baik. Kadang-kadang kalau ibu saya masak banyak, saya selalu bilang, "Bu, tolong dong bawain buat teman saya di tempat kerja. Kasihan banget dia jarang bawa makanan." Saya kan satu lantai kerjanya. Saya pramuniaga buku dan Yulis ini bagian lain di lantai itu. Kadang-kadang saat saya sedang di dekat dia buat display buku, saya dengar perutnya itu yang keroncongan. Saya mau ketawa, tapi melihat dia yang malu, terus lari meninggalkan saya jadi semakin merasa kasihan. Hampir setiap hari ibu membuat masakan lebih dan itu pasti saya selalu bawa buat Yulis. Dan beruntungnya hampir setiap hari saya satu shift sama dia. Di dunia kerjaan pasti ada orang jujur dan ada orang yang gak jujur ya. Nah, beberapa kali lantai kami kebetulan kan ada lokernya. Jadi tas-tas karyawan itu harusnya masuk ke dalam loker, tapi ini malah menumpuk di meja yang ada di gudang lantai 2. Memang kami memiliki CCTV yang berada di tengah-tengah ruangan. Awal-awal ada yang kecurian uang, tapi tidak ketahuan karena ada begitu banyak karyawan. Jadi kami tidak begitu tahu siapa pencuri yang sebenarnya. Dan biasanya juga manajemen tidak pernah mempublis hal itu. Biasanya hanya akan diselidiki oleh tim IT, security, dan beberapa orang tertentu saja. Suatu hari lainnya, ponsel saya yang ada di tas hilang. Waktu CCTV dicek, yang masuk ke ruangan itu adalah Yulis. Di situ kepala toko sudah cek dan orang-orang IT juga sudah cek. Dan memang benar yang masuk ke ruangan itu cuma Yulis. Saya dan beberapa teman lainnya yang memang bertugas di lantai itu ditanyainlah satu persatu, seperti ini dan seperti ini. Dan intinya Yulis itu terbukti mencuri ponsel saya walaupun sebenarnya saya tidak ingin percaya. Di situ wajah Yulis cuma tampak tenang, tidak minta maaf, tidak juga ketakutan. Dia cuma bilang,
Nggak seperti itu kan? Dan karena saya itu heboh, jadinya pencurian yang kali itu membawa teman-teman berpikir kalau kasus-kasus pencurian sebelumnya Yulis juga pencurinya. Jadi Yulis dipanggil hari itu dan ternyata lusa dia diberhentikan bekerja. Di situ saya merasa bersalah. Padahal ponsel saya diketemukan. Tapi diketemukannya itu dalam posisi HP sudah ke-restart. Kontak-kontak namanya sudah tidak ada lagi. Dan saya yakin banget sih bukan Yulis yang mencuri. Dari kejadian itu, Yulis tentu saja tidak bisa bekerja lagi di toko buku. Saya kepengen minta maaf sama dia, tapi saya tidak pernah ketemu lagi sama dia. Setelah 1 minggu Yulis diberhentikan, saya dapat kabar dari petugas keamanan yang dekat sama Yulis. Sebut saja namanya Bang Satria. Bang Satria bilang kalau neneknya Yulis meninggal dunia. Kami datang pagi itu. Rumahnya sepi sekali, kayak cuma ada beberapa tetangga saja yang datang. Yulis duduk di samping jenazah neneknya. Dia menangis. Saya semakin merasa bersalah. Bang Satria bilang kalau Yulis ini cuma berdua saja sama neneknya di rumah kecil ini. Yulis yang menghidupi neneknya, yang membelikan obat, mencari uang untuk makan dan sebagainya dan sebagainya. Di situ saya merasa benar-benar pusing. Saya dihadapkan pada kenyataan yang membuat saya cukup dilema. Dan Yulis sama sekali tidak ingin menyapa saya. Kedatangan kami tentu saja tidak bisa menjadi pelipur hatinya yang sedang berduka. Tidak lama setelah kejadian itu saya dipindah tugaskan di cabang yang lain, di kota lain. Kebetulan toko buku itu membuka cabang di kota yang cukup jauh dari kota tempat saya tinggal. Di sana nama Yulis terlupakan begitu saja karena saya sibuk. Kalau tidak salah lembur karena beberapa hari akan grand opening. Saya tidak bisa tidur beberapa hari mempersiapkan semuanya karena saya ditunjuk menjadi supervisor di sana. Saya sedang ketiduran di gudang. Terus tiba-tiba saja intercom di lantai 5 berbunyi. Saya mengangkatnya. Ketika saya angkat ada suara tangisan. Entah mengapa saya tiba-tiba saja merinding. Suara tangisan, lalu ada suara cewek minta maaf dengan suara yang lirih dan lembut. Maafin saya ya, tapi benar bukan saya yang ambil HP kamu. Ucap dia seperti itu sampai 3 kali. Dan itu saya yang benar-benar merinding banget. Tiba-tiba saja panggilan itu terputus, padahal itu intercom loh. Maksudnya intercom itu kan yang menghubungi kalau tidak lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, atau ruang kepala toko, atau ruang IT dan ruangan-ruangan lainnya yang berada di dalam toko buku itu. Di dalam layar telepon yang berkedip-kedip menunjukkan kalau panggilan intercom itu berasal dari meja layanan pelanggan yang ada di lantai 2. Saya langsung masuk ke ruangan IT, kebetulan hari itu ada yang dinas di sana. Saya cek siapa yang baru pakai intercom yang ada di lantai 2. Pas saya cek, tidak ada. Meja layanan pelanggannya kosong. Petugas yang sedang jaga di sana sedang menemani customer buat mencari kamu Sobota. Lagi pula yang bertugas hari itu di layanan pelanggan adalah seorang pramuniaga. Saya bingung. Memangnya ada apa? Tanya tim IT seperti itu. Saya jawab enggak kok, enggak ada apa-apa. Tadi saya dapat intercom dari lantai 2. Tapi gak deh, gak usah, ucap saya. Saya mendadak ragu-ragu.
Setelah toko benar-benar buka, bukan yang cuma buka untuk beberapa kalangan saja, keadaan toko ramai dan sibuk. Panggilan interkom tentang seseorang yang minta maaf itu terlupakan begitu saja. Hari-hari berlalu. Saya kembali kontak-kontakan sama Bang Satria. Bang Satria bilang mau dipindahkan di cabang tempat saya kerja. Dan waktu itu kalau tidak salah sekitar bulan Agustus, kami ada kedatangan bintang tamu. Di situ sempat ngobrol-ngobrol sebentar, terus Bang Satria bilang, "Gimana kerjaan di sini? Enak gak?" Dan bla 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 cerita panjang lebar lainnya. Tiba-tiba saja saya teringat interkom yang waktu itu. Terus saya tanya sama Bang Satria, "Bang, abang masih ketemu sama Yulis gak?" "Loh, kok kamu ngomongin Yulis? Memangnya kamu gak tahu?" "Gak tahu apa, Bang? Yulis sudah meninggal loh." "Ah, seriusan Bang? Meninggalnya kapan? Baru-baru saja kan? Atau sudah lama?" "Sudah lama. Kalau tidak salah, tidak lama setelah neneknya meninggal. Ternyata dia sakit juga, tapi tidak pernah periksa, jadi sakitnya tidak ketahuan." Saya bengong selama beberapa detik. "Bang Satria lagi gak bercanda kan?" tanya saya lagi. "Enggak kok, enggak bercanda, beneran, swear. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanya sama teman-teman yang lain yang kerja di toko buku lama," kata Bang Satria. Di situ saya shock, padahal baru beberapa bulan. Dan setelah pulang ke kosan, karena hari itu saya kerja sampai jam 9 malam, kosan saya itu posisinya persis banget di belakang toko buku. Cuma jalan kaki beberapa menit, tapi memang jalannya kecil dan gelap. Saat saya akan naik tangga dari besi, tangga yang melingkar, posisinya saya sudah ada di depan pintu kamar saya. Saya melihat seseorang yang mengenakan seragam toko buku yang sama persis kayak saya. Dia itu memandangi saya dari bawah, tatapannya lurus, tajam. Sementara posisi saya ada di atas. Saya kaget, wajahnya mirip banget sama Yulis. Rambutnya kepang dua, pucat karena memang kulit Yulis itu tipe yang pucat. Pucat sekali walaupun sudah pakai make up. Di situ dia terus ngeliatin saya. Dan selama beberapa hari kalau saya pulang malam, dia selalu berdiri di bawah pohon beringin itu sambil memandangi saya. Saya tahu betul itu bukan Yulis. Kata Bang Satria, Yulis itu sudah meninggal dunia. Jadi kalau saya sholat, saya doakan, saya kirim Al-Fatihah. Saya juga minta maaf. Mungkin gara-gara saya semua ini terjadi. Tentu saja saya sempat menyalahkan diri sendiri. Jadi saya akhirnya cerita sama Bang Satria mengenai interkom misterius itu. Juga beberapa penampakan yang saya temui. Bang Satria juga bilang katanya pernah didatangi sesuatu yang mirip Yulis beberapa kali. Tapi mungkin kapan-kapan akan saya sambung lagi ceritanya. Semoga berkenan.